Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Setelah para tetua menjelaskan, kerumunan mengambil undangan dan memeriksanya, hanya untuk mengetahui bahwa negara api baru saja menemukan alam rahasia dari surga, yang berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga kerajaan dan sekte-sekte besar semuanya ingin mengklaimnya, dan para pahlawan berdebat tanpa henti. Perdebatan itu sia-sia, dan dalam keputusasaan, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk mengikuti aturan dunia seni bela diri dan memutuskan kepemilikan harta karun tersebut melalui sebuah kompetisi. Keluarga kerajaan negara api menyatakan bahwa, demi keadilan, semua sekte besar berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan setiap sekte dapat mengirimkan 2 orang untuk berkompetisi. Dikabarkan bahwa kompetisi akan dimulai dalam 2 hari di luar alam rahasia rumah harta karun. Saat ini, alam rahasia rumah harta karun belum sepenuhnya dibuka, dan hanya 2 orang yang bisa masuk pada satu waktu, mencegah gangguan dari orang lain dan memastikan kompetisi yang wajar. Setelah memahami alasannya, semua orang tertawa dan mendiskusikannya. Di mana ada orang, di situ ada perselisihan, dan keluarga kerajaan tidak terkecuali. Itu tidak mengherankan. Semua kekuatan kompromi di dunia didorong oleh keuntungan. Bangsawan juga manusia, dan sebagai manusia, mereka serakah. Yah, keluarga kerajaan negara api cukup cerdik. Mereka mengaku adil dan semua orang berhak berpartisipasi, tetapi mereka diam-diam telah mendapatkan dukungan dari sekte-sekte besar. Mereka telah membangun reputasi yang baik bahkan sebelum kompetisi dimulai, dan ketika sekte lain menderita korban, mereka akan menuai keuntungannya. Kompetisi ini pasti sangat berbahaya. Kita akan pergi atau tidak? Todd dan Snell menatap pemuda berbaju hitam dan Yi Feng. Pemuda berbaju hitam itu langsung menjawab, dengan senyum riang di wajahnya. Pergi. Tentu saja kita pergi. Karena ada harta karun jatuh dari langit, aku tidak akan melewatkannya. Siapa yang peduli dengan sekte kerajaan? Minggir dan tenangkan diri di hadapan sekte pedang baru kita. Kata-kata lugas ini membuat mata Todd berbinar penuh tekad. Memikirkan 2 tempat yang tersedia untuk setiap sekte, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Yi Feng, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Tanpa menunggu pertanyaan lebih lanjut, Yi Feng mengangguk setuju, perlahan berdiri dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Kalau begitu, mari kita berdua berpartisipasi dalam kompetisi dan saksikan kekuatan sekte-sekte utama negara api. Setelah mengucapkan kata terakhir itu, pemuda berpakaian hitam itu menyingkirkan undangan kerajaan dan mengikuti Yi Feng ke awan. Meskipun Kodok dan Siput tidak dapat berpartisipasi, mereka bersikeras menemani keduanya untuk mendukung mereka. 4 aliran cahaya melesat di langit, memicu seruan kaget dari para anggota sekte. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki Gunung Changshan, di utara ibu kota kekaisaran, di luar gudang harta karun legendaris. Sekumpulan sosok berkumpul di hadapan mereka, memperlihatkan ratusan ahli dalam sekejap. Perwakilan dari tidak hanya sekte-sekte utama tetapi juga beberapa faksi kecil juga telah mengirimkan perwakilan, tampaknya ingin merebut bagian dari rampasan perang. Di kaki gunung, berbagai faksi telah bercokol, dan arus bawah sedang bergolak. Menyaksikan pemandangan ini, Yi Feng dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut. Mereka maju dengan mantap, tak menyadari keberadaan musuh kecil itu. Para gerilyawan masa lalu kini telah tumbuh menjadi penguasa kuat sekte-sekte utama ibu kota kekaisaran. Kodok dan Siput, khususnya, menarik perhatian besar, kehadiran mereka memikat seluruh pandangan penonton. Keempat sosok itu dengan mantap memasuki kerumunan, memancarkan aura yang luar biasa. Mereka yang ada di depan mereka semua menyerah, dan tatapan ketakutan dilemparkan dari kedua sisi. Yi Feng berjalan berdampingan dengan saudara-saudaranya, tak pernah melirik mereka. Senyumnya yang tenang memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi, auranya yang kuat cukup mengintimidasi hingga membuat sekte-sekte di kedua sisi mundur. Mereka akhirnya mencapai kaki Gunung Changshan. Melihat para penguasa 7 sekte utama ibu kota kekaisaran dan Chu Xiugan, putra mahkota negara api, duduk dengan tenang di bangku. Yi Feng berhenti sejenak dan memberikan salam. Sekte pedang baru, ikut serta dalam kompetisi. Kata-kata ini terngiang, mengundang tatapan serius dari para pemimpin di arena. Sekte pedang baru memang sedang naik daun akhir-akhir ini, tetapi tetap menjadi bintang yang sedang naik daun. Pemimpin sekte Yi Feng, menghadapi tokoh-tokoh penting negara api yang berapi-api, mampu bertahan dengan aura yang tak terbantahkan, membuat banyak orang gemetar. Bahkan para pemimpin dari 7 sekte besar pun merasakan gelombang ketakutan. Beberapa orang mengepalkan tangan serempak, ekspresi mereka beragam. Tak lama kemudian, kompetisi resmi dimulai. Para peserta mendaftarkan nama dan latar belakang mereka dan ditempatkan ke dalam kelompok yang berbeda. Kemudian, 2 orang berpasangan memasuki penghalang yang diterangi cahaya mempesona di kaki gunung. Proses eliminasi berlangsung brutal, dengan hanya 1 babak final yang menentukan pemenangnya. Kekuatan yang hadir beragam, dan perbedaan kekuatannya tentu saja sangat besar. Setiap upaya sekte biasa untuk memanfaatkan situasi hanyalah angan-angan.
Di hadapan kekuatan yang luar biasa, upaya apapun sia-sia. Rekor tercepat terus dipecahkan. Beberapa bahkan hanya mampu bertahan 10 tarikan napas sebelum lolos dari penghalang, pergi dengan malu. Beberapa bahkan hanya bertahan kurang dari 3 tarikan napas sebelum terlatih-tatih meninggalkan Gunung Changshan di bawah tatapan tertegun penonton. Keyakinan awal mereka hanya diimbangi oleh rasa malu yang mereka rasakan selanjutnya. Kelopak mata semua orang berkedut karena terkejut dengan hasilnya. Banyak yang menyaksikan dengan takjub ketika pemuda berpakaian hitam itu muncul dari alam rahasia. Dia, pelindung agung Sekte Pedang Baru. Sebuah suara gemetar menggema di antara kerumunan, meninggalkan banyak orang dengan ingatan kuat tentang sosok itu, diam-diam mengidentifikasinya sebagai lawan terkuat mereka. Seiring duel berlangsung, semakin sedikit sekte yang tersisa. Semakin banyak sekte yang layu, sementara beberapa, dengan wajah pasrah, bertahan di kaki Gunung Changshan, menunggu untuk melihat siapa yang akan mengklaim gudang harta karun. Pada akhirnya, hanya 7 sekte utama dari ibu kota kekaisaran dan Sekte Pedang Baru yang tersisa. Kekuatan adalah kunci segalanya, kebenaran yang tidak pernah berubah, tak peduli waktu atau tempat. Saat semua orang menatap tajam ke arah pemuda berpakaian hitam itu, Yi Feng mengalahkan pemimpin Sekte Fei Xing dalam hitungan 10 tarikan napas. Hampir tak ada yang bereaksi, karena tepat saat kedua pria itu memasuki zona terlarang alam rahasia, pemimpin Sekte Fei Xing terpental mundur, meninggalkan jejak luka energi pedang yang mengerikan. Seketika, seluruh tempat bergemuruh. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Entahlah. Aku hanya mendengar suara patah, dan dengan sangat cepat, Sekte Fei Xing terpental mundur. Diskusi panas menggema di udara, dan hampir 100 anggota sekte saling bertukar pandang dengan bingung. Kepala Sekte Fei Xing, pusat perhatian publik, tersipu merah. Melihat ekspresi terkejut para pemimpin sekte besar lainnya, ia menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Aku kalah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tempat bergemuruh kaget. Bahkan para pemimpin 6 sekte besar lainnya berdiri dengan kaget. Bahkan keluarga kekaisaran, yang telah menonton pertunjukan dengan tenang, menunjukkan ekspresi samar. Tak seorang pun menduga hal ini. 7 sekte besar di ibu kota kekaisaran dapat disingkirkan dengan begitu mudah, diusir dari alam rahasia dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Mungkinkah kekuatan pemimpin sekte pedang yang baru, Yi Feng, begitu mengerikan? Termasuk pelindung agung sebelumnya, kedua anggota sekte pedang baru sama-sama sangat kompetitif. Sialan, bagaimana mungkin sekte pedang baru punya 2 orang mesum? Apa yang akan terjadi jika kompetisi berlanjut? Bukankah harta karun itu akan jatuh ke tangan mereka? Untuk sesaat, setiap sekte panik, diliputi firasat buruk. Dan begitulah yang terjadi. Dengan kemenangan beruntun Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam, 6 sekte besar lainnya tersingkir. Semuanya bermuara pada pertempuran terakhir. 2 orang yang berdiri di depan penghalang alam rahasia itu adalah Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam. Perburuan harta karun itu benar-benar berubah menjadi perang saudara. Konyol, benar-benar konyol. Apa-apaan ini? Mereka mungkin saja memberikan harta karun itu kepada Sekte Pedang Baru. Meski begitu, Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam itu terlalu kuat. Meskipun sekte-sekte besar sangat tidak senang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan mereka berjalan dengan tenang menuju alam rahasia harta karun itu. Melihat kedua sosok itu, banyak wajah berubah muram, mata mereka dipenuhi kecemburuan. Putra mahkota negara api kehilangan ketenangannya. Ia melotot dingin beberapa saat sebelum tiba-tiba bangkit dan berbicara. Tunggu, menurut kesepakatan antar sekte besar, kepemilikan harta karun ini harus ditentukan melalui duel. Meskipun kalian berdua berasal dari sekte yang sama, kalian tetap harus bersaing sesuai kesepakatan untuk menentukan pemenangnya. Kalau tidak, siapa yang akhirnya akan memiliki harta karun ini? Mendengar ini, seluruh sekte mendongak dengan takjub. Mereka memahami dengan jelas niat putra mahkota. Ia tidak mampu kalah dan bertekad untuk menyaksikan perselisihan internal di dalam Sekte Pedang Baru, idealnya dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Taktik menabur perselisihan ini sungguh kejam. Terlepas dari kasih sayang antar sekte atau hubungan status mereka sebelumnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan harta karun surgawi ini. Tidak ada ikatan yang dapat bertahan dari ujian kepentingan sebesar itu. Putra mahkota dan sekte-sekte besar sangat memahami sifat manusia, tetapi mereka telah meremehkan Yi Feng dan pemuda berbaju hitam. Begitu kata-kata itu terucap, pemuda berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak di tempat, merentangkan tangannya dan menoleh ke belakang. Hahaha, jangan bilang, aku memang mencintai uang. Namun, rumah harta karun ini tentu saja milik ketua sekte kita. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh hadirin tercengang. Tak seorang pun menyangka pemuda berbaju hitam begitu tegas, rela menyerahkan rumah harta karun langka yang jatuh dari langit. Mungkinkah dia tidak tergoda? Ini sungguh tak terbayangkan. Mata sang pangeran terbelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Rumah harta karun rahasia ini berisi harta karun surgawi dan duniawi yang tak ternilai harganya. Apa kau benar-benar rela memberikannya? Mendengar ini, seluruh hadirin menatap pemuda berbaju hitam.
Tanpa diduga, dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi, kembali ke katak besar untuk menunggu. Rumah harta karun surgawi dan duniawi. Barang-barang rongsokan ini pantas disebut-sebut sebagai persaudaraan. Lagi pula, mereka semua milik Sekte Pedang Baru, apa yang perlu diperdebatkan. Lagi pula, aku sama sekali tidak bisa mengalahkan Yi Feng. Aku tidak tahu bagaimana Yi Feng berkultivasi, tetapi tingkat kultivasinya meroket seperti roket, naik beberapa tingkat hanya dalam beberapa bulan. Semakin kupikirkan, semakin tertekan aku. Tidak ada gunanya menunggu. Jika dia tidak takut sekte-sekte besar mencelakai Yi Feng, dia tidak akan repot-repot menunggu di sini. Pemuda berbaju hitam itu agak bosan. Dia mulai mengamati berbagai sekte, mencari wanita muda untuk menghabiskan waktu. Todd menyadari kelinglungannya dan tak bisa menahan tawa, mengusap dagunya. Dia juga mengeluarkan sebotol anggur entah dari mana, menjepitnya dengan 2 jari, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda berbaju hitam itu mengambil sake itu dan tersenyum santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia melepas kain merah dan minum dalam-dalam. Dalam beberapa tarikan napas, mereka bertiga minum semakin banyak dengan penuh semangat, dan Todd serta pemuda berpakaian hitam mulai bermain pertarungan tangan kosong. Halo, saudara-saudara. 5 tangan kui. Sialan. Kita sepakat bahwa 5 tangan kui tidak dihitung, sudah berapa kali kita bilang begitu. Hahaha. Tawa menggema, dan sekte-sekte besar sudah bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka tidak peduli dengan kekayaan yang melimpah di dalamnya, dan mereka benar-benar minum alkohol tanpa peduli. Sungguh sekelompok orang aneh. Melihat pemandangan itu, Yi Feng merasa nyaman dan hangat tak terlukiskan. Meskipun ada ribuan kesulitan dan bahaya saat ini, selama saudara-saudara ini ada di belakangnya, dia tidak perlu takut. Saat berikutnya, dia berbalik dan melangkah ke alam rahasia. Melihat Yi Feng memasuki batasan warna-warni itu, dia akan mendapatkan harta tak terbatas. Sekte-sekte besar sangat marah hingga mata mereka berubah menjadi hijau, dan banyak orang mulai memukul dada dan menghentakkan kaki. Di kaki Gunung Changshan, sekte-sekte besar menunggu selamanya, kecemburuan membuncah di mata mereka. Melihat Yi Feng memasuki dunia rahasia sendirian, banyak yang menggertakkan gigi karena marah. Melihat 3 penjaga sekte pedang baru tak gentar dan minum tanpa perasaan, putra mahkota negara api semakin murung. Ia tak mengerti mengapa upayanya sebelumnya untuk menebar perselisihan tak berhasil. Namun, dengan masalah yang kini dihadapi, ia hanya bisa diam-diam mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sekelompok orang, dengan beragam ekspresi, tetap berada di luar dunia rahasia. Hingga matahari terbenam, Yi Feng akhirnya muncul dari dunia rahasia. Seketika, semua faksi waspada, suasana menegang, dan banyak yang diam-diam memendam niat membunuh. Pemuda berpakaian hitam, kodok, dan siput berdiri menjaga Yi Feng, ketegangan di antara kedua belah pihak berkobar. Melihat kecemburuan di mata kerumunan, dan merasakan suasana tegang, putra mahkota negara api mendapat ide dan melangkah maju sambil tersenyum. Tuan Yi, ingat urlnya, kau butuh waktu lama untuk keluar dari dunia rahasia perbendaharaan. Aku yakin kau telah mendapatkan sesuatu yang berharga, kan? Pertanyaan mendalam ini langsung menarik perhatian seluruh hadirin kepada Yi Feng. Putra mahkota negara api berapi-api tersenyum tipis, dengan lihai mempermainkan dirinya sendiri. Entah Yi Feng mengakuinya atau tidak, ia takkan pernah meninggalkan Gunung Changshan. Bahkan dengan kehadiran 3 penjaga sekte pedang baru, mereka tak mampu menahan kepungan seluruh sekte utama negara api berapi-api. 2 tinju tak mampu mengalahkan 4 tangan, dan sekte pedang baru ditakdirkan untuk runtuh. Ketika semua sekte utama hancur lebur dalam perebutan harta karun dunia rahasia, keluarga kerajaan akan menjadi satu-satunya pemenang. Putra mahkota negara api berapi-api adalah ahli strategi politik dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Ia telah memperhitungkan segalanya dengan cermat, yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar dan ia akan menjadi pemenang utama. Namun, sesaat kemudian, Yi Feng melemparkan tatapan tajam ke sekeliling hadirin. Aku memang mendapatkan cukup banyak dari dunia rahasia perbendaharaan. Berbagai harta surgawi dan benda-benda spiritual, cukup untuk menghidupi sekte ini selama 100 tahun. Dengan kata-kata ini, kecemburuannya semakin menjadi-jadi. Putra mahkota negara api tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ia tak pernah membayangkan Yi Feng, pemimpin sekte pedang baru yang baru saja berkembang pesat, bisa sebodoh itu. Jelas menyadari rencana berbagai sekte untuk mencuri dan membunuhnya, ia secara terbuka mengakui memiliki kekayaan yang sangat besar. Ini jelas-jelas mencari kematian. Meskipun tertawa terbahak-bahak, Yi Feng tetap bergeming. Dengan tatapan tenang, ia terus berbicara kepada orang banyak sambil mengepalkan tinju. Semuanya. Petik 2. Hari ini, aku cukup beruntung bisa menang dan mendapatkan kekayaan sebesar ini. Aku yakin beberapa orang menyimpan niat jahat. Ini adalah sifat manusia dan dapat dimengerti. Namun, sekte pedang baru kita bukanlah sekte yang bisa diganggu. Jika kita bertarung sampai mati, bahkan hanya dengan kita berempat yang hadir, hasilnya masih belum pasti.
Saya melihat kalian semua adalah pahlawan dan orang-orang yang bijaksana. Kalian tidak perlu nasihat dari saya, Yi Feng, untuk menilai situasi ini. Tapi tolong jangan biarkan orang lain mengeksploitasi kalian dan menjadi umpan meriam untuk keuntungan mereka sendiri. Jika ada yang menolak untuk mendengarkan dan tetap tidak takut, silakan maju dan mencobanya. Kata-kata ini disampaikan dengan kekuatan yang luar biasa. Ditambah dengan kecakapan bertarung luar biasa yang telah ia tunjukkan sebelumnya, ekspresi semua sekte besar menjadi rumit. Semua orang saling berbisik, ketakutan di mata mereka. Bahkan dengan lebih dari 100 pemimpin sekte yang hadir, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang-orang seringkali egois. Semua orang tahu Yi Feng memiliki harta karun, tetapi tidak ada yang ingin menjadi jiwa yang jatuh, digunakan sebagai batu loncatan. Melihat situasinya yang agak rumit, tawa putra mahkota negara api yang berapi-api perlahan memudar. Matanya diam-diam berputar, ingin memanfaatkan kesempatan untuk menambah panas api dan menciptakan kebuntuan. Tanpa diduga, Yi Feng kembali berbicara. Semuanya, karena kalian semua orang yang bijaksana, aku, Yi Feng, tidak akan terlalu dangkal. Kali ini, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Aku bersedia mengambil setengah dari harta karun alam rahasia dan membaginya dengan kalian. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin tercengang. Baik para pemimpin sekte yang sebelumnya memiliki pemikiran berbeda, maupun putra mahkota negara api yang sedang memikirkan rencana jahat, mereka semua tampak tak percaya. Ini, apakah kalian benar-benar bersedia berbagi harta karun yang begitu mengerikan? Tuan Yi, apa kau bercanda? Sebelum 7 sekte besar sempat berbicara berturut-turut, Yi Feng telah kehilangan 7 cincin penyimpanan. Rekan-rekan Master Sekte, cincin penyimpanan kelas menengah ini berisi berbagai benda spiritual langka dan berharga. Mohon saksikan saat aku secara pribadi membagikannya kepada berbagai sekte. Mengenai cara membagikannya, kalian dapat mendiskusikannya sendiri. Menerima cincin penyimpanan, ketujuh ketua sekte tercengang. Setelah memeriksanya dengan indera spiritual mereka, mereka berseru takjub. Ada puluhan ribu herba spiritual bermutu tinggi di dalamnya. Cincin di tanganku juga diisi dengan berbagai material berharga, termasuk besi spiritual langka dan berharga. Aku belum pernah melihat harta karun seperti ini. Seruan-seruan itu mengejutkan ratusan sosok di belakang mereka. Semua orang tercengang, saling menatap cukup lama, masih tak percaya akan kemurahan hati Yi Feng. Kemurahan hati ini membuat mereka malu. Baik kata-kata tegasnya sebelumnya maupun kemurahan hatinya saat ini benar-benar membuat semua orang terkesan. Mereka merenungkan kata-kata Yi Feng yang mendalam sejenak. Kerumunan, yang terpesona oleh kekayaan mereka, perlahan-lahan tersadar, menyadari bahwa mereka hampir diperalat. Tatapan mereka ke arah putra mahkota negara api yang berapi-api menjadi samar. Ketujuh ketua sekte bertukar pandang selama beberapa tarikan napas, lalu mengepalkan tangan memberi hormat kepada Yi Feng. Tuan Yi, karakter mulia Anda membuat kami malu. Kami akan menghargai anugerah berharga ini dan membalasnya di masa depan. Para pemimpin sekte yang berdesakan di belakangnya juga membungkuk memberi salam. Terima kasih, Guru Yi, atas kemurahan hati Anda. Kami sangat mengagumi kemurahan hati Anda. Guru Yi, jika kami bisa membantu di masa depan, kami rela mati. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Situasi di lapangan berubah total. Setiap sekte terkagum-kagum oleh Yi Feng. Kontras yang mencolok ini mengejutkan putra mahkota negara api yang berapi-api hingga wajahnya pucat pasi. Ia menatap Yi Feng dengan saksama selama beberapa tarikan napas, tak pernah menyangka akan melakukan hal seperti itu. Melihat hasilnya tak terelakkan, putra mahkota tak berani berlama-lama lagi. Meskipun enggan, ia mengertakkan gigi dan pergi dengan cemas. Malam itu, Sekte Pedang Baru mengadakan perjamuan perayaan, dengan para pemimpin dari semua sekte besar datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Pesta itu penuh sesak, menggemparkan seluruh ibu kota kekaisaran dengan berbagai diskusi. Aula Sekte Pedang Baru penuh sesak, dengan anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya dan makanan lezat. Faksi yang sebelumnya dominan tiba-tiba duduk dengan sambutan hangat, penuh tawa dan kegembiraan. Suasana perjamuan semakin meriah. Bahkan banyak sekte kecil yang mengajukan petisi langsung untuk bergabung dengan Sekte Pedang Baru sebagai sekte bawahan. Perjamuan yang sudah meriah semakin meriah dengan kemeriahan perayaan. Kekompakan dan pengaruh Yi Feng mencapai puncaknya. Para pemimpin sekte dan pemuda berpakaian hitam minum dan mengobrol hingga mabuk berat sebelum dikawal pergi. Perayaan berlangsung selama 3 hari penuh. Nama Sekte Pedang Baru menyebar ke seluruh negeri api. Hanya sedikit orang di ibu kota kekaisaran yang masih membicarakan gengsi keluarga kerajaan. Sebaliknya, kisah-kisah romantis masa lalu Pelindung Agung menyebar di kedai-kedai minum para bangsawan, menjadi kisah-kisah legendaris. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat, tak menyisakan waktu untuk mengenang. Segala kejayaan dan kehinaan telah menjadi masa lalu. Hidup memang seringkali seperti ini. Ketika hidup dipenuhi rasa sakit, bahkan satu momen pun terasa seperti 1000 tahun. Hari-hari terasa seperti bertahun-tahun, adalah ungkapan yang meremehkan.
Namun ketika hidup dijalani sepenuhnya, bahkan beberapa tahun pun berlalu bagai pasir hisap, diam-diam menjadi kenangan. Tanpa disadari, Sekte Pedang Baru tumbuh dan berkembang pesat, pengaruh dan prestisenya melampaui semua sekte lainnya. Dengan Yi Feng yang menyerap harta karun dan menerobos ke alam jiwa baru lahir, Sekte Pedang Baru menjadi satu-satunya sekte kelas 2 utama di negara api berapi-api. Sekte-sekte besar lainnya, yang telah diyakinkan oleh Yi Feng, tunduk kepada Sekte Pedang Baru sebagai pengikut. Hampir seluruh negara api berapi-api jatuh di bawah lingkup pengaruh Sekte Pedang Baru. Keluarga kerajaan yang dulunya maha kuasa sepenuhnya dikesampingkan dan diabaikan. Kekuatan dan kehebatan Sekte Pedang Baru mencapai puncaknya. Hari itu adalah hari ke-15 bulan ke-8 tahun itu. Festival pertengahan musim gugur, orang-orang minum-minum di bawah rembulan hingga larut malam. Sekte-sekte yang berafiliasi dengan hormat mundur, dan aula Sekte Pedang Baru yang ramai akhirnya kembali tenang. Keempat bersaudara itu duduk di meja, tertawa, mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Pemuda berpakaian hitam itu duduk menyamping di kursi besar, dengan senyum di wajahnya. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah menjelajahi ibu kota, dan akhirnya aku mengerti bagaimana menjadi bajingan yang baik. Mendengar ini, Todd juga tersenyum dan menyeka botol anggur dari sudut mulutnya dengan cakar berselaputnya. Sekarang aku bisa makan sepuasnya. Melihat ke belakang, mengikutimu dan saudara Yi dalam perang gerilya adalah keputusan paling cerdas dalam hidupku. Kita berempat bersaudara akan berbagi kekayaan dan hidup bersama mulai sekarang. Siput tidak menjawab, tetapi mengangguk diam-diam dengan wajah tegas. Melihat ikatan yang erat di antara ketiga bersaudara itu, Yi Feng pun terharu. Menatap bulan terang yang menggantung tinggi di langit di luar pintu, senyum tipis tersungging di matanya. Memang, di negeri api ini, Sekte Pedang Baru kita tak tertandingi. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pemuda berbaju hitam itu meliriknya sekilas. Kedua bersaudara itu saling tersenyum dan menyelesaikan kalimat berikutnya serempak. Saatnya kembali untuk membalas dendam. Mendengar ini, Kodok dan Siput bertukar pandang dalam diam, ekspresi mereka serius dan tegas, sebelum menyuarakan pendapat mereka satu demi satu. Kita sepakat untuk berbagi hidup dan mati, kekayaan dan kejayaan bersama. Balas dendam saudara Yi adalah milik kita. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Pemuda berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak mendengarnya, menepuk punggung Kodok dengan keras. Hahaha, bagus sekali, begitulah saudara yang baik. Keempatnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka berbinar-binar penuh harap. Malam itu, perintah mendesak dari 18 sekte menyebar ke seluruh negeri api, memperingatkan semua cabang dan pasukan afiliasi, dan gelombang kejut menyebar hingga puluhan ribu mil. Keesokan paginya, saat matahari terbit, ribuan kultivator melarikan diri ke arah timur. Sosok-sosok kuat dari istana ilahi dan alam matahari surgawi ada di mana-mana, masa sosok gelap memancarkan aura mengerikan, menghalangi langit dan langsung menuju negeri Nanli. Formasi mengerikan itu membuat bangsa-bangsa di sekitarnya khawatir. Setiap sekte yang mereka temui panik, dan berita itu menyebar seperti api. Bahkan di dalam negeri Nanli, kepanikan kembali berkobar, membuat banyak orang tercengang. Tak seorang pun berani membayangkan bahwa Yi Feng, sang jenius yang pernah mereka kejar, telah kembali bersama anak buahnya. Kenangan pertempuran berdarah di tebing pemecah jiwa muncul kembali, menjerumuskan seluruh negeri Nanli ke dalam kepanikan sekali lagi. Di perbatasan utara negeri Nanli, sebuah aula sekte dipenuhi oleh para murid dan tetua yang panik, gemetar saat membaca lembaran giok yang menyampaikan pesan tersebut, berseru kaget dan penuh kontroversi. Yi Feng kembali. Sekte Pedang Baru dari negara api telah mengirim ribuan ahli dan akan segera mencapai negara Nanli kita. Konon, Sekte Pedang Baru adalah sekte kelas 2, penuh dengan ahli dan kekuatan luar biasa, raksasa yang meneror negara-negara Cui Barat. Dan pemimpin sektenya adalah Yi Feng. Bagaimana mungkin? Kakak kembali. Seruan itu semakin memanas, mata semua orang berkilat panik, hingga seorang wanita muda muncul dari ambang pintu, wajahnya dipenuhi keterkejutan, menyela percakapan. Namun, setelah mendengar kata-kata, kakak, ekspresi semua orang menjadi sangat rumit. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Para murid dan tetua berdiri di sana dalam kebingungan, terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, mata lelaki tua di kursi utama berkilat marah, dan raungan keras menggema di seluruh ruangan. Brengsek, Yi Feng mencuri harta suci, mengkhianati harapan berbagai sekte di Nanli. Kemudian, ia membantai murid-murid dari berbagai sekte di tebing jiwa patah. Orang yang tidak baik dan tidak adil seperti itu seharusnya tidak lagi menjadi murid utama sekte kita. Aku sama sekali tidak percaya dia bisa mencapai dominasi yang sama dengan Sekte Pedang Baru. Kata-kata ini mengejutkan semua orang, membuat mereka mengangguk ketakutan, seolah menenangkan suasana. Namun, semua orang, termasuk lelaki tua itu sendiri, merasakan suasana yang rumit. Tatapan terkejut dan curiga berkelebat di mata mereka, dan beberapa bahkan menunjukkan ekspresi penyesalan dan kebencian. Dalam keheningan ini, tiba-tiba, tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari udara, menyelimuti seluruh aula, mengejutkan ekspresi semua orang.
Pria tua itu segera memimpin kerumunan keluar. Mereka kemudian melihat puluhan master yang tidak dikenal berdiri diam di udara. Masa gelap sosok-sosok itu memancarkan aura pembunuh, menjulang seperti awan gelap. Setelah beberapa tarikan napas mengamati, mata lelaki tua itu bergetar karena terkejut. Alam istana ilahi. Kata-kata ini langsung mengejutkan semua orang di sekitar mereka, dan mereka menatap langit dengan kaget. Bahkan sosok tangguh seperti Yi Feng, setelah mencapai ketenaran di sekte, baru saja mencapai ranah ini. Sekarang, puluhan master dari ranah yang sama berdiri terpaku di udara, sungguh tak dapat dipercaya. Bahkan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Deretan sosok yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan itu membuat semua orang di sekitar mereka ketakutan, membuat mereka ketakutan. Titik. Bahkan mata lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya, mengangkat tatapannya dengan takut untuk bertanya. Semuanya, kami tidak punya dendam satu sama lain, jadi mengapa kalian tiba-tiba muncul di sekte kami? Petik 2. Di tengah kata-katanya, wajah lelaki tua itu tiba-tiba memucat, dan dia mengangkat suara bertanya karena terkejut. Mungkinkah kau adalah sekte pedang baru yang legendaris? Kata-kata ini mengejutkan para murid dan tetua hingga gempar. Sekte pedang baru, pasti mereka. Hanya sekte pedang baru yang legendaris yang memiliki latar belakang sekuat itu. Jadi, master sekte mereka, Yi Feng, adalah pengkhianat dari masa itu. Bagaimana mungkin? Yi Feng telah mengirimkan barisan yang begitu mengerikan. Dia jelas telah mengerahkan petinggi sekte pedang baru untuk menghabisi kita sepenuhnya. Sungguh tindakan yang kejam. Sebelum seruan itu mereda, tekanan mengerikan kembali muncul dari langit, langsung membuat semua orang ketakutan, takut untuk berbicara sepatah kata pun. Puluhan ribu orang mendongak dengan gugup. Pemimpin di udara, matanya terukir amarah, berbicara dengan dingin, menatap ke bawah ke arah mereka. Beraninya kau memfitnah nama master sekte kami. Kami adalah altar bintang terbang, bawahan sekte pedang baru. Kami datang atas perintah pelindung agung untuk membalas dendam atas penangkapan master sekte. Apakah kalian, sekte kelas 3, merasa pantas menerima intervensi pasukan tingkat tinggi kami? Kalian terlalu tinggi hati. Petik 2. Serahkan nyawa kalian sekarang, dan tubuh kalian akan tetap utuh. Jika kalian berani memfitnah kami lagi, kalian akan dicabik-cabik. Suara berat, bercampur dengan kekuatan spiritual yang mendalam, memancar, mengejutkan banyak murid hingga mulut mereka berdarah. Yang lebih mengerikan dari taktik-taktik mengerikan ini adalah kebenaran mengejutkan yang terungkap. Hanya mendengar beberapa patah kata tentang sekte pedang baru benar-benar memadamkan semangat juang mereka. Kekuatan mengerikan seperti itu hanyalah pelengkap. Seberapa besarkah sekte pedang baru? Yi Feng benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin? Hanya beberapa tahun telah mengubah dunia. Yi Feng, yang dulunya diburu, tiba-tiba tumbuh menjadi kekuatan yang mengerikan, bawahannya menjadi kekuatan yang patut dikagumi. Banyak yang berjuang untuk menerima perbedaan ini, jantung mereka berdebar kencang ketakutan. Kepanikan merajalela. Pria tua di depan kelompok itu, sepucat sinar cahaya, terhuyung mundur, dan bergumam, matanya dipenuhi penyesalan. Bagaimana ini bisa? Sekte pedang baru benar-benar didirikan oleh Yi Feng. Jika aku tahu ini, aku tidak akan mengirim orang-orang dari arus utama untuk memburunya. Satu langkah bodoh itu telah merenggut satu abad fondasi sekte kita. Pada titik ini, lelaki tua itu, mungkin terbebani oleh kekuatan yang menakjubkan atau mungkin terbebani oleh konflik batin, memuntahkan seteguk darah. Puff! Dalam sekejap, seluruh sekte meledak dalam kekacauan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, para master turun dari langit seperti meteor, kabut darah meletus berturut-turut, dan teriakan penyesalan bergema. Sang pemimpin, yang memimpin kelompok itu, tetap acuh tak acuh selama seluruh proses, baru menyampaikan pesan dengan hormat setelah pertempuran yang menghancurkan berakhir. Saat berikutnya, ribuan mil jauhnya, di perbatasan timur kerajaan Nanli. Di luar gerbang sekte besar, yang juga berlumuran darah, seorang pemuda berpakaian hitam meninjau berbagai pesan dan berbicara dengan suara berat kepada Yi Feng di hadapannya. Sekte-sekte yang memburu kita sebelumnya semuanya telah dibantai. Setelah kita memusnahkan sekte di depan kita, kita akan menuju ke tanah suci bulan salju terkutuk itu. Yi Feng mengangguk kecil. Oke, sejak ditinggalkan oleh teman-teman dan keluarganya, ia telah lama melihat kepalsuan dunia dan memutuskan semua ikatan karma masa lalu. Hatinya tak lagi terikat oleh apapun. Selain beberapa saudara dan sektenya, segalanya tak berarti apa-apa. Hidup adalah tentang balas dendam. Dengan tenang menatap akhir pertempuran berdarah di dalam sekte yang jauh, Yi Feng berbalik dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tanpa ragu sedikit pun, ia memimpin pasukannya ke udara. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, memenuhi udara dengan aura yang menakutkan. Sekte-sekte kerajaan Nanli tumbang dalam satu hari, dan pasukannya menyapu seperti badai. Tekanan yang luar biasa mencapai tanah suci bulan salju. Tanah suci bulan salju. Gerbang istana suci telah berdiri selama berabad-abad, tetap megah dan agung seperti sebelumnya.
Beberapa pemimpin bangsa Nanli berlutut di depan gerbang, bersujud berulang kali, memohon bantuan. Tetua, tolong kami. Tetua, seluruh sekte saya telah dimusnahkan oleh Yi Feng. Saya melarikan diri pagi ini dan baru saat itulah saya lolos. Saya harap Anda akan membantu dan membunuh penjahat itu. Sekarang, hanya Tanah Suci yang bisa mengalahkan sekte pedang baru. Tetua, tolong bantu kami. Beberapa pemimpin sekte bersujud berulang kali, tetapi gagal menggerakkan tetua yang berdiri di depan gerbang. Tatapan pria tua itu tertunduk, acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Senyum tipisnya bahkan lebih dingin dan acuh tak acuh. Haha, apa hubungannya kehancuran sekte Anda dengan tanah suci kami? Bangsa Nanli Anda membanggakan hampir 100 sekte, namun semuanya dimusnahkan dalam satu hari. Sungguh sekelompok sampah. Sampah sekali, bagaimana mungkin tanah suci kami membantu Anda? Ekspresi para pemimpin sekte berubah, mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Tetua, kata-katamu sungguh menyakitkan. Saat itu, kami memburu Yi Feng demi tanah suci, dan kami kehilangan banyak murid. Sekalipun kami tidak berkontribusi, kami telah bekerja keras. Bagaimana mungkin tanah suci tinggal diam dan melihatnya musnah? Memang benar kami memiliki perseteruan sengit dengan Yi Feng, tetapi ini semua berawal dari tanah suci. Bagaimana mungkin kau minggir? Melihat ekspresi marah beberapa pemimpin sekte, senyum para tetua tanah suci melebar. Hahaha, kalian dikalahkan oleh Yi Feng karena kultivasi kalian lemah. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kalian sendiri, dasar tak berguna. Lagi pula, pengejaran saat itu sia-sia, dan harta paling berharga tanah suci masih hilang hingga hari ini. Kau bersalah atas hal ini, dan sekarang kau berani menyalahkanku. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat sekte-sekte kerajaan Nanli marah, membuat mereka gemetar karena amarah. Mereka berpikir bahwa mengandalkan bantuan yang mereka terima saat itu mungkin masih bisa mengamankan perlindungan tanah suci dan memberikan secercah harapan. Tanpa diduga, tanah suci Suewe telah berpaling dari mereka, terus-menerus mengejek mereka. Untungnya, mereka awalnya berpikir bahwa memburu Yi Feng akan membantu mereka naik pangkat di Tanah Suci. Sekarang tampaknya mereka telah dibutakan. Para elit yang tewas dan terluka di dalam sekte berdarah dan berkorban sia-sia. Beberapa pemimpin sekte dipenuhi duka dan amarah. Terlepas dari kekuatan Tanah Suci, mereka berdiri dan berteriak dengan marah. Kau benar-benar bertindak terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa kau aman hanya karena kau seorang tetua Tanah Suci. Yi Feng bisa memusnahkan semua sekte kita, dan dia juga bisa sampai ke tanah suci Suewemu. Melihat penampilannya yang sangat rusak, tetua itu tertawa semakin tak bermoral. Membunuh tanah suciku. Kalian bodoh, apa kalian marah besar, bicara omong kosong. Tanah suci kami telah berdiri selama ribuan tahun. Warisan kami sangat mendalam. Bagaimana mungkin sekte kelas 3 seperti kalian bisa dibandingkan? Membayangkan menantang kami hanya berdasarkan akumulasi beberapa tahun sungguh konyol. Kau tidak benar-benar berpikir Yi Feng akan memimpin anak buahnya ke sini untuk mati, kan? Hahaha. Saat para tetua tertawa terbahak-bahak, para murid tanah suci di sekitarnya juga tertawa penuh kemenangan. Tawa itu membuat para master sekte dipenuhi rasa malu dan amarah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Baru pada saat itulah, mereka sepenuhnya menyadari bahwa tanah suci telah memanfaatkan mereka bertahun-tahun yang lalu, tanpa pernah menganggap mereka serius. Mereka telah berusaha keras untuk menjilat, menderita kerugian besar dalam mengejar Yi Feng, dan sekarang seluruh sekte mereka telah musnah. Penyesalan memenuhi mata para master sekte. Saat tawa bergema di gerbang tanah suci, mata mereka berkobar amarah, ingin sekali menghadapi tanah suci dalam pertempuran berdarah. Pada saat itu, tawa lembut bergema dari langit, tekanannya yang luar biasa menyelimuti langit dan bumi. Setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kau menjadi semakin tak tahu malu. Kau benar-benar layak disebut tanah suci. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar di tubuh mereka, dan semua orang mendongak kaget. Ribuan sosok muncul, begitu padat hingga tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah kultivator yang kuat, dan sekitar 10 orang di barisan depan bahkan lebih mengerikan. Terutama 4 sosok terdepan, yang auranya benar-benar mengunci seluruh tanah suci. Ketika mereka melihat sosok terdepan berbaju putih, memegang pedang, mata orang-orang di tanah suci bergetar. Wajah tetua agung memucat, dan ia berteriak kaget. Yi Feng, si jenius muda dan polos yang diburu saat itu ternyata telah memimpin kerumunan kembali ke tanah suci bulan salju. Sikapnya tak lagi sama seperti sebelumnya, dan seluruh kerumunan tercengang melihatnya. Melihat Yi Feng memimpin pasukannya, pasukan yang menutupi langit. Seruan tak henti-hentinya meletus dari gerbang tanah suci. Para tetua tanah suci terbelalak lebar melihat kerumunan sosok di langit. Seluruh tanah suci terguncang oleh momentum yang mengerikan itu. Tak lama kemudian, ribuan prajurit perkasa muncul dari tanah suci, teriakan keheranan mereka menggema di seluruh area. Siapa yang berani membuat kekacauan di tanah suci kita? Yi Feng, apakah dia Dinglu yang melarikan diri saat itu? Para kultivator di langit ini semuanya mengesankan, jumlahnya mencapai ribuan.
Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mengumpulkan kekuatan yang begitu tangguh. Bagaimana mungkin? Melihat kekuatan mengerikan itu mendekat, gerbang tanah suci meledak dalam keheranan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa jenius muda yang telah melarikan diri begitu lama dapat mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Tingkat pertumbuhannya yang luar biasa sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi pemimpin sekte kelas 2, memimpin rakyatnya kembali untuk membalas dendam. Kejadian tak terduga ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah suci bulan salju, membuat para murid dan tetua tercengang, kesombongan dan superioritas mereka lenyap. Bahkan Tuan Suci, yang terus maju, melihat Yi Feng berdiri di udara, memimpin kerumunan, dan kilatan keterkejutan di matanya. Dilihat dari auranya, kultivasi anak ini sepertinya telah memasuki alam asal bayi. Aku tak pernah menyangka semut yang lolos begitu saja saat itu benar-benar menjadi sekuat ini. Bisikan lembut bergema, dan sekitarnya semakin tercengang. Para tetua sekte luar yang sebelumnya sombong kini terdiam karena terkejut. Melihat ekspresi halus orang-orang dari tanah suci bulan salju, para master sekte kerajaan Nanli, bagaimanapun, gembira, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bahkan tanah suci yang maha kuasa pun bisa panik. Tetua, mengapa senyum sombongmu itu hilang? Aku ingin tahu siapa yang begitu sombong sampai-sampai mereka bilang Yi Feng tak akan pernah berani datang. Setelah beberapa komentar sarkastis, para tetua kerajaan Nanli yang tersisa menjadi semakin senang, melampiaskan rasa frustrasi mereka. Kapan Tanah Suci pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bukan hanya wajah para murid yang muram, tetapi mata para tetua dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, beberapa angin palem yang sangat dahsyat tiba-tiba menerjang, dan para master sekte yang tertawa jatuh ke tanah satu demi satu, dan kabut berdarah meledak di depan gerbang suci. Meski begitu, para master sekte yang gugur tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah memiliki senyum jahat di mata mereka. Beberapa bahkan berjuang keras, mengabaikan darah yang mengalir dari mulut mereka, dan bahkan tersenyum dan mengumpat dengan susah payah. Batuk, batuk, batuk. Hari ini tubuhku akan dikuburkan di 9 mata air, dan besok tubuhmu akan sama. Jika kita bisa dikuburkan bersama tanah suci bulan salju nanti, hidup ini akan berharga, hahaha. Mendengar ini, para murid tanah suci menjadi semakin marah. Tuan Suci menurunkan pandangannya dan menatap dingin ke arah orang-orang yang gugur. Ia mengulurkan jari, dan kekuatan spiritual yang luar biasa menyapu, menghancurkan beberapa master sekte kerajaan Nanli berkeping-keping di tempat. Kemudian ia mengangkat matanya dengan dingin dan memberi perintah yang dalam. Keagungan tanah suci tak tergoyahkan. Semua murid, dengarkan. Berapapun harganya, segera bunuh Yi Feng dan para pengikutnya. Sebuah suara berat, bergema dengan kultivasi yang mendalam, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Para murid tanah suci langsung meledak dalam semangat juang, dan para tetua, masing-masing dengan gagah berani, memimpin lebih dari 1000 sosok ke udara. Tinggi di awan, Yi Feng dan keempat saudaranya menyaksikan seluruh pemandangan itu dengan tatapan dingin, tak pernah menunjukkan emosi yang tak perlu. Sampai mereka melihat tanah suci melancarkan serangannya, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan semangat juang melonjak di mata mereka. Pemuda berbaju biru dan sisiput kodok memimpin yang lain untuk menghadapi serangan itu. Saudara-saudara, ikuti aku dan bunuh. Raungan darah mendidih. Pertempuran antara Sekte Pedang Baru dan Tanah Suci Bulan Salju pun dimulai. Ribuan sosok melepaskan kultivasi mereka di udara, dan lautan manusia kedua sekte yang luas membubung tinggi dan bertabrakan, bagaikan arus deras yang menghantam langit, momentum mereka membanjiri pegunungan dan sungai. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya pedang bagai hujan deras, dan energi spiritual melonjak bagai badai. Kedua belah pihak bertarung hanya dalam beberapa tarikan napas. Langit dipenuhi kabut berdarah, sosok-sosok terus berjatuhan dari langit. Teriakan pertempuran tak henti-hentinya, dan korban jiwa yang mengerikan tak terbayangkan. Tanah suci bulan salju, bagaimanapun juga, adalah tanah suci, fondasinya sungguh mengerikan. Para tetua jelas jauh lebih tangguh, melesat di angkasa, dengan cepat membantai beberapa anggota sekte pedang baru dan langsung menyerang Yi Feng. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, tangkap dulu pemimpinnya. Hal yang sama berlaku dalam pertempuran sekte. Dalam pertempuran sebesar ini, jumlah murid biasa tidak lagi menentukan, pertempuran di tingkat yang lebih tinggi adalah kunci kemenangan. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat menangkap Yi Feng, mereka akan mengamankan kemenangan penuh. Para anggota sekte pedang baru pun memahami hal ini. Melihat para tetua tanah suci menyerbu, banyak yang mundur, dengan tegas memblokir udara dan mencegat para master ini. Tak disangka, para tetua itu luar biasa ganas, hampir mengabaikan yang lain, bahkan mengabaikan serangan itu sendiri, saat mereka menyerang Yi Feng. Jarak mereka hanya sekitar 100 kaki. Beberapa aura kuat tiba-tiba muncul, melukai dan membunuh para tetua dengan parah. Melihat pasukan inti tanah suci dibantai satu demi satu, mata Holy Lord di gerbang suci sedikit bergetar. Ia menatap tajam para master sekte pedang baru, wajahnya dipenuhi keterkejutan.
Ia tak percaya. Para tetua Tanah Suci bukanlah tandingan para Master Sekte Pedang Baru. Pertempuran itu hanya berlangsung setengah batang dupa, dan korban jiwa jauh melebihi perkiraannya. Ia bahkan tak bisa mendekati Yi Feng dalam jarak 100 kaki. Melihat pemuda berpakaian hitam itu terus-menerus membantai para tetua, Todd dan Snell juga membunuh beberapa dari mereka secara berurutan, mengumpat tanpa henti. Bajingan tua, kalian masih ingin menyentuh pemimpin Sekte Pedang Baru kita. Siapapun yang ingin lolos harus melewati saudara-saudara kita terlebih dahulu. Bunuh. Di tanah di depan gerbang suci. Sang Holy Lord menatap pertempuran di langit, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan amarah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Bagaimana mungkin, Sekte Pedang Baru, memiliki begitu banyak guru? Fondasi seperti itu telah lama melampaui level Sekte kelas 2, bahkan melampaui 3 Sekte kelas 2. Melihat para murid Tanah Suci dipukul mundur selangkah demi selangkah, sosok-sosok terus berjatuhan dari langit. Sang Holy Lord tahu ia tak bisa menunggu lebih lama lagi, dan ketenangan yang ia miliki sebelumnya, dengan tangan di belakang punggungnya, telah lenyap. Ia segera mengetuk tanah dengan jari kakinya dan secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Wosh! Aliran cahaya menembus awan, menembus kabut darah yang tak berujung. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.